Kalau hari ini suami Ben, bikin lagi, Ben. laporan, saya sebagai saksi Oh, nekan tuh. di kejadian mengerikan itu ya 9 April kemarin ada kejadian nggak enak di rumah beliau dalam proses hukum yang lagi berjalan. Saya hanya minta keadilan sama polisi untuk mengamankan ini semua supaya saya nggak rasa lagi, apalagi dalam keadaan saya ini ya kan, jadi bisa saya tenang menjalani proses hukum ini juga tenang, karena setahu saya kita sebagai warga negara harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selebihnya nanti mungkin insya Allah hari Rabu atau Kamis saya akan press conference semua kepala daerah. Oh iya. Ini kenapa dalam hari itu kreasi minggu ini artinya apa seperti itu berdasarnya kan gitu atau seperti apa gitu sampai harus yang wajib gitu. Iya, karena saya ini udah resah banget ya mas, udah ini aja tadi habis sholat udah lemes banget, udah nggak ngerti lagi harus gimana, jadi saya harus minta perlindungan hukum. Jadi sejauh ini apa yang mungkin dialami betul-betul yang paling parahnya gitu? Intimidasi seperti apa mungkin? Ya, yang paling parahnya. Ya di intimidasi dan bukti-bukti sebagian udah kami kasih sama polisi, dan udah saya aksepkan juga sama pihak lawyer. Intimidasi, perhubungan saya sama dengan pihak terlapornya ada Alwi dan kawan-kawannya. Jadi mereka menyerang secara anarkis, secara Menyerang. ya nggak seperti hukum yang berlaku. Dan baik, saya mau jelaskan. Sebelumnya saya mau perkenalkan. Bang aja tuh mungkin. Kami dari tim LPH Grip Jaya datang ke Polda Metro Jaya mendampingi klien kami membuat laporan terkait ada dugaan sekelompok orang memasuki rumahnya Pak Fahmi, melakukan ancaman sehingga mengakibatkan klien kami mengalami stres. Ketika kejadian tersebut prosesnya itu sangat lama, yaitu mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Sekelompok orang ya, itu diperkirakan sekitar 30 orang lebih ya. Itu kenapa Pak? Apa orang-orang itu bentuknya Mereka datang melakukan. Maksudnya lebih ke orang preman atau Ya, lebih ormas atau apa Bang? lebih preman kan? Kalau kita melihat orang-orang yang datang kemarin, hanya satu orang yang menerima kuasa ya. Penerima kuasa yaitu dari saudara Alwi. Pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah saudara Alwi juga. Penerima kuasa itu tugasnya untuk melakukan pengosongan rumah. Tetapi bukannya dia sendiri yang datang, tetapi banyak orang yang datang, sekitar 30 orang lebih. Tapi dalam dari berbagai sudut banyak orang, maaf bahasa mungkin apa yang mungkin kata-kata atau ucapan atau mungkin untuk kekerasan atau apa yang ada saat itu gitu. Terkait dengan kata-kata itu ya banyak ya, menyuruh keluar, menyuruh mengosongkan, menyuruh pindah, teriak-teriak. Jadi kan penghuni rumah kan merasa tidak nyaman. Saya sudah jelaskan karena kan memang ada proses sidang. Insert. Turun. Sudah dijelaskan ada proses sidang, tapi mereka nggak mau ngerti. Gitu. Lawyer saya datang tuh mereka nggak mau ngerti. Sampai Kapolsek turun tangan. Alhamdulillah ada Kapolsek Pasar itu yang bisa bijak ya dalam menangani perkara kemarin. Mbak sedikit tuh Mbak, artinya mengulas sedikit tentang apa yang bisa dibilang polemik masalah rumah ini sendiri sampai akhirnya mungkin masih perkaranya masih ada di pengadilan. Mungkin sedikit mengulas terkait hal itu. Nah kalau untuk intinya mungkin nanti di press conference saya akan ini dengan data-data. Jadi karena kita baru bikin laporan, saya hanya mau bikin laporan
Berarti laporan sendiri sudah diterima atau seperti apa? Sudah. Pasal yang Pasal yang disangkakan? Ya perbuatan semuanya lah yang kemarin itu. Nanti biarlah polisi yang akan lebih mengerti pasal apa yang tapi yang dilaporin yang saudara Alwi aja. ya Alwi dan kawan-kawan. Saat kejadian itu berarti Basya ada di rumah. Ada 2 kali mereka begitu. Dalam waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda. Pertama tanggal 19 Maret, kedua tanggal 9 April. Padahal mereka sudah dapat panggilan untuk sidang tanggal 10 April. Harusnya sebagai warga negara kan harus menghormati sidang ini, ya, sampai sidang selesai. Siapa yang mana putus kan gitu. Karena kan objeknya ada dalam perkara. Itu karena masalah hukuman ini sudah bergulir sejak lama kan Basya? Ya lumayan setahunan. Setahunan. Dan belum ada titik temu, artinya masih ada di pengadilan. Ya baru mulai sidangnya tanggal 10 April kemarin. Nah, mereka datang berbuat yang keras itu tanggal 9 April. Sampai ada pengerusakan nggak sih kak? Aku sampai nggak perhatiin ya, ada kursi dikeluarin sih, ada segala macam, tapi udah hektik banget ya mbak, udah lemas, anak ada nenek juga. Tapi ada ancaman untuk kembali lagi nggak sih Kak Basya? Ada ancaman untuk mereka semua akan Mereka kembali balik lagi. lagi untuk mengancam, untuk intimidasi ulang. Ya ada juga omongan-omongan kayak gitu, makanya saya bergerak untuk polisi itu, ini nggak bisa didiamin lagi ya. Ada intimidasi ke ini juga nggak sih, media elektronik, mungkin chat atau Nggak ada, dia naikin berita aja, dia naikin berita duluan. Basya, TikTok. tentunya pastinya shock dong, apalagi dalam kondisi seperti ini. Iya. Gimana nih mungkin bisa menjaga rasa trauma itu sendiri sebagai seorang ibu yang saat sedang mengandung gitu. Kalau ditanya saya juga bingung ya, nggak tahu juga sekarang ya, lemas aja, kondisi badan saya berpengaruh sih sekarang. Ya udah sholat aja gitu kan. Bang gimana bang untuk abang sendiri sebagai Basya mengambil langkah mungkin setelah aturan sudah dimulai artinya udah melaporkan gitu. Nah mungkin langkah selanjutnya akan seperti apa bang? Mengingat mungkin klien abang juga kan dalam kondisi hamil gitu. Khawatir mungkin tiba-tiba mungkin akan terjadi lagi pemberontakan itu. Terkait dengan itu ya mungkin ya kita juga belum tahu nih, ya kan? Apakah mereka mau datang lagi atau tidak kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Artinya tidak mau. Sedangkan perkara yang kemarin yang mereka datang itu kan kita sudah buatkan laporan hari ini. Ya kan? Kalau mereka datang lagi ya kita lapor lagi. Mungkin orang yang berbeda, kita nggak tahu. untuk antisipasi itu gimana bang? Kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba Ya, datang. kalau terkait dengan antisipasi itu ya kita berkoordinasi dengan aparat yang punya wilayah Iya. setempat. Yang kedua ya kita memberikan orang untuk jaga di situ, minimal 2-3 orang untuk menjaga aset tersebut. Oke, berarti terakhir sorry buat Basya, kejadiannya 9 April kan? 9 April dari mulai siang jam 1 sampai jam 11 malam kurang. Itu tanpa ada tanda-tanda apapun sebelumnya gitu? Atau langsung aja gitu? Nggak ada mediasi apapun, nggak ada persuasi apapun. Ada yang mau disampaikan nggak sih Kak Asya buat mungkin pelaku? Ya sih untuk saat ini biar hukumnya yang biar saya proses hukum. Karena saya bingung mau nyampein apa ya, sebenarnya mereka udah harusnya ngerti. Terkait laporannya apa tadi bang? Dan berapa ancaman? Masalah Kita belum di BAP. Belum di BAP. So kira-kira mungkin Ajat, pasal yang Ajat. abang Ajat. yang laporkan sendiri itu ancamannya berapa tahun? Kalau menurut undang-undang. Terkait ancaman itu ya kita akan upayakan di atas 5 tahun Bang. Ya kan? Karena kan banyak sih perbuatan itu. Bahasa sedikit itu udah hamil berapa bulan begitu? Mau 5 Oh, mau 5 bulan. mau 5 bulan. Doain ya, mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Nanti insya Allah saya akan ada investor dengan data-data yang lengkap setelah di BAP. Saya sendiri Pak, maksudnya dalam kondisi hamil ini udah ujian yang begitu besar gitu. Dan bahasa sendiri gimana sih menghadapi? Ya berat buat saya mas, buat keluarga sih berat sekali. Tapi ya urusan anak saya aja belum selesai, urusan ini ya saya berserah aja dan
pasti nggak ada perbuatan anarkis lagi, karena ini Pak Kapolri juga kan sering juga bilang tidak bisa berbuat semena-mena karena kan semua sudah tertera di hukum ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa tegak lurus, mudah-mudahan bisa menyamankan rakyat ini. Oke, berarti nanti press con-nya kapan, Kak? Kenapa? Press con-nya kapan? Minggu ini, kalau nggak Rabu Kamis. Ya. Selamat